Ya, nah ini pertanyaannya keluar juga ya teman-teman di interview, itu Hmm. di TWS-nya masih keluar sih, Oh pertanyaan ya. ini, three statement ya. Jadi yang pertama itu kan perusahaan membuat yang namanya income statement dulu ya. Dari income statement itu nanti kalian akan mendapatkan angka paling bawah, bottom line-nya itu adalah net income atau loss. Nah, lalu angka ini itu akan kalian bawa ke laporan kedua nih. Sebenarnya ada yang namanya itu laporan perubahan modal dulu gitu kan. Lalu di situ nanti kalian akan, ya di accounting kan kalian belajar cara menghitung modal awal gitu kan, modal akhir. Nah, lalu nanti modal itu akan kalian bawa ke balance sheet, karena di balance sheet itu kan kalian nanti akan mencantumkan aset, utang, dan modal, gitu kan. Nah, lalu di situ ada, sebenarnya ada yang namanya cash flow statement. Nah, untuk cash flow statement itu kita menggunakan data dari laporan laba rugi dan laporan apa namanya balance sheet. Karena di situ kan cash flow kalau kita bagi itu ada 3 activities gitu kan. Ada operating activities itu asalnya dari operasional perusahaan, contohnya dari laba bersihnya berapa, pendapatan beban, lalu kemudian perubahan dari aset atau utang lancar nih yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Itu kan kita bisa nge-track itu dari balance sheet gitu kan. Lalu ada juga aktivitas investasi nih, apakah perusahaan mengeluarkan atau mendapatkan uang dari hasil mungkin dia beli peralatan atau dia jual peralatan. Nah, untuk cari tahu itu kan kalian harus lihat balance sheet-nya. Misalnya akun peralatannya dari 10 jadi 15. Nah, berarti kan naik 5 tuh. Nah, naik 5 berarti dia beli kan, logiknya kan. Berarti kan di cash flow statement-nya kalian harus berarti minus 5 tuh financing apa namanya investingnya. Lalu terakhir untuk financing activities itu perusahaan dapat duitnya dari mana gitu. Nah, itu kalian bisa nge-track lagi ke laporan neracanya, balance sheet-nya. Jadi kalian bisa cek di komponen equity, komponen modalnya, atau komponen utangnya, utang jangka panjang. Biasanya ada loan gitu kan. Nah, itu kalian cek aja naik atau turun, baru itu kalian reflect ke cash flow statement kalian. Kayak gitu sih, teman-teman. Ya, benar banget. Jadi memahami 3 laporan keuangan itu salah satu basic ya, accounting skill yang mesti kalian miliki kalau misalnya mau masuk di finance ya, misalnya sebagai konsultan finance kayak gitu.